Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan sucikan seluruh keberadaan kami, kuduskan kami dalam darah-Mu dan layakkan kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu yang terus akan membangun, mengubah hidup kami dan mendewasakan kami di dalam Engkau, dan kami boleh mengalami berkat dan mujizat Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, saat ini kita sudah memasuki di bulan Agustus ya, di mana ada satu peristiwa penting di bulan ini, yaitu kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-77. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kalau pada tahun-tahun yang sudah kita rayakan hari kemerdekaan bangsa kita ini dengan luar biasa. Dengan pesta, demokrasi, dengan ada atraksi-atraksi dan juga ada pawai. Kita mempertontonkan kekayaan budaya bangsa kita. Dan berbagai hal untuk memeriahkan dengan perlombaan-perlombaan yang diadakan dari RT, dari sekolah-sekolah maupun dari instansi-instansi yang ada ya. Luar biasa. Namun sejak tahun 2020 tidak semeriah yang sudah-sudah. Karena bangsa kita ya dalam keadaan prihatin, dalam kondisi ujian yang berat, ekonomi, bencana alam dan wabah virus Corona COVID-19 datang yang tak kita undang telah memporak-porandakan perekonomian bangsa kita. Bahkan sampai saat ini ternyata COVID juga belum selesai. Masih kita dengar bagaimana COVID masih ada, sehingga prokes di negara kita tetap masih diadakan. Ya. Ditambah lagi ancaman disintegritas bangsa. Seperti maraknya ujaran kebencian terhadap pemimpin bangsa, Bapak Saudara, yang bila tidak segera diatasi dapat mengancam keutuhan NKRI. Inilah momen yang tepat bangsa kita untuk bangkit, juga anak-anak Tuhan, bersatu untuk Indonesia tercinta yang sudah mengenyam kemerdekaan selama 77 tahun ini. Saudara cinta bangsa Indonesia? Yes, tentunya ya, anak-anak Tuhan Yesus, kita warga negara RI, pasti cinta bangsa dan mau membela bangsanya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini akan saya berikan tema, yaitu Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Ayat pembacaan firman Tuhan, mari kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 36. Dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Luar biasa Bapak Saudara. Apa arti merdeka? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, merdeka itu tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau pihak lain, pihak tertentu. Leluasa dapat berbuat sekehendak hatinya. Merdeka juga berarti terlepas dari belenggu tekanan dan penjajahan bangsa. Merdeka yang artinya sama dengan bebas, bukan berarti kita bebas berbuat apapun semau kita, tanpa memikirkan apakah yang dilakukan itu bermanfaat buat orang lain
atau merugikan orang lain. Salah satu contoh, karena merasa bebas, ada orang yang menyalakan musik lewat TV atau tape recorder, dinyalakan itu dengan suara yang kencang, yang keras sekali, sehingga memekakkan telinga dan itu sangat mengganggu tetangga kita yang mungkin sedang ada yang sakit ataupun beristirahat. Jelas ini merugikan. Contoh lain, karena bebas, merdeka, ya, lalu dia boleh berbicara apa saja, ya, sehingga apa yang diucapkan itu sungguh menyakitkan orang lain, ya, merugikan, seperti menghujat para pemimpin dengan kata-kata yang tidak senonoh, ya, yang tidak sopan. Walaupun bebas, tapi bicara kita juga harus punya sopan santun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberikan pengajaran bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang seutuhnya adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang ada di dalam Yohanes 8 ayat 36 tadi, ya. Juga di dalam Galatia 5 ayat 1a dikatakan supaya kita sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Kristuslah yang memerdekakan kita. Saudaraku yang terkasih, kalau dulu para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan dari penjajah sampai titik darah penghabisan, sehingga bangsa kita boleh memperoleh kemenangan dan merdeka. Tuhan Yesus juga adalah pahlawan sejati yang berjuang dengan darahnya bagi penebusan dosa kita. Seharusnya kita, ya, dibinasakan, dihukum dalam api neraka. Tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikan hukum yang harus kita terima, bahkan membebaskan kita dari belenggu dosa yang mengikat. Kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus, kita terima dari Tuhan Yesus apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, kemerdekaan semacam apakah yang kita alami di dalam Kristus? Yang pertama adalah kemerdekaan dari dosa. Di dalam Roma 6 ayat 8, di sana dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saudaraku, kemerdekaan yang sempurna itu hanya bersumber dari anak, yaitu Yesus Kristus. Manusia perlu dimerdekakan dari dosa. Yang tidak merdeka itu berarti berada di bawah penjajahan atau diperhamba oleh dosa. Tapi kalau kita percaya dan menerima Yesus Kristus, maka kita tidak ada lagi dalam penjajahan dosa, yaitu dosa yang merupakan pelanggaran akan firman Allah. Ya, tapi masihkah kita bisa berbuat dosa, Bapak Saudara, setelah kita dimerdekakan oleh Kristus? Masih bisa kita lakukan dosa, ya, walaupun Tuhan sudah mengampuni kita. Terus bagaimana caranya supaya kita terlepas dan bebas? Yaitu kita harus bertobat, minta kuasa Roh Kudus terus menyertai dan memimpin hidup kita, ya, sehingga kita memperoleh kemenangan dan dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Nah, Bapak Saudara, yang kedua adalah kemerdekaan dari penghukuman. Roma 8 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku terkasih, karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, sudah jatuh dalam dosa, kita mendapat warisan dosa.
Harusnya kita yang dihukum, tetapi oleh karena kasih Allah akan dunia ini, kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus rela menggantikan hukuman itu dengan cara disalibkan. Sehingga kita di sini terbebas dari hukuman. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur untuk pengorbanan Kristus. Mari jangan sia-siakan pengorbanan Kristus dengan cara kita mau tetap setia, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dan melakukan firman-Nya. Ya, jangan tukar Kristus dengan hal-hal lain. Kita harus setia. Jangan demi jabatan, demi kekayaan, ya, demi kehormatan kita tukar Kristus dengan perkara-perkara yang lain. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan dari dunia jahat. Galatia 1 ayat 4 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, pengaruh yang jahat jika kita tidak menyerah pada pimpinan Tuhan dan penyertaannya. Dunia semakin jahat. Baru-baru ini kita mendengar bagaimana kejahatan manusia. Sampai harus menghilangkan nyawa seseorang. Menganiaya, menyiksa, dan membunuh. Demi apa? Demi prestasi, demi jabatan. Bapak Saudara, sehingga enggak terasa bahwa pada akhirnya toh juga akhirnya terseret kepada hukum. Bapak Saudara, inilah kejahatan yang dilakukan manusia demi jabatan, demi kenikmatan dunia yang semu ini. Kita akan dipimpin oleh kuasa jahat si iblis yang membawa hidup kita kepada kedagingan. Dalam kondisi sekarang ini yang serba sulit, banyak kesulitan jika tidak dipimpin oleh Roh Kudus, yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang kejahatan. Contoh lain misalnya, demi periuk nasi, demi ekonomi, orang mau mencuri, membegal, membunuh, menipu, korupsi, dan selalu bermusuhan. Bahkan hal-hal lain, perbuatan jahat, perbuatan daging. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 21. Itu luar biasa kejahatan yang dilakukan manusia pada akhir-akhir zaman ini. Sudah penuh dengan kejahatan, bukan dari pikiran saja atau perkataan, tapi dari perbuatan. Tapi jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, akan menghasilkan buah-buah roh, Bapak Saudara. Apakah buah-buah roh itu, Bapak Saudara? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi Tuhan mau kita memiliki buah-buah roh, bukan buah-buah kedagingan yang membawa kepada kebinasaan. Karena kita milik Kristus, ya, kita telah menyelipkan daging dan menjadi manusia baru. Ya, jadi mari kita membuang manusia lama kita. Di dalam Kolose 3 ayat 5 ayat 17, seperti kemarahan, geram, fitnah, dusta, dan kata-kata kotor, itu harus kita buang dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah kemerdekaan dari kematian kekal. Ibrani 2 ayat 15 dikatakan, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Bapak Saudara, kita seharusnya adalah orang-orang yang sungguh hidup di dalam kebinasaan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, kita memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Akibat kehidupan yang dipimpin iblis adalah kematian dan kebinasaan kekal. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Kristus memerdekakan kita semua yang percaya kepadanya dari kematian kekal. Kemerdekaan rohani yang Tuhan berikan harus dipertahankan. Karena itu patut bersyukur kita boleh mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya di dalam Dia ada kehidupan kekal. Artinya kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk renungan yang sudah kita dengar pada saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan yang indah. Saat ini Tuhan, kami sungguh beruntung memiliki Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami, yang menyelamatkan hidup kami, yang sudah memerdekakan kami secara utuh, roh tubuh jiwa kami. Kami sudah dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kami mematikan kehidupan daging kami. Kami membuang manusia lama dan memiliki manusia baru, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan di dalam Kristus, sehingga kami dimerdekakan dari dosa, dari penghukuman, dari dunia jahat, dan dari kematian kekal. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Mas Muria. Yes, maju terus.